Salam tani selalu berinovasi. Saudaraku sekalian, apa yang harus dilakukan ketika kondisi padi seperti ini? Ini sudah merunduk ya. Sebagian ada yang merah ujung. Nah, minimal ada dua aspek yang harus diperhatikan untuk mendongkrak produksi ketika kondisi hamanya tidak ada, penyakitnya tidak ada. Ya, ini kesempatan atau peluang bagus untuk kita meningkatkan produksi. Yang pertama itu dari bening. Ya, bening berarti bersih. Apa yang harus dibersihkan? Nah, yang pertama pastinya dari fungi atau jamur. Nah, selain itu biasanya meskipun tidak ada jamur, ada bekas bintik-bintik dari sisa walang sangit ya. Walang sangit biasanya suka kencing dia, bintik-bintik. Nah, nanti saya akan balikan kameranya. Terus yang kedua, selain dari bening, itu juga dari berat. Berat berarti kita berbicara dengan bobot. Nah, apa yang harus diperhatikan dari bobot ini? Ya, apakah kebutuhan tanaman yang perlu diperhatikan atau menjaga kesehatan dari daun bendera? Yuk kita balikan dulu kameranya biar lebih jelas. Kondisi padi sudah seperti ini, saudaraku sekalian. Dua aspek minimal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tadi saya katakan adalah bening. Nah, bening di sini berarti dia bersih dari fungi atau jamur ya, ataupun dari sisa-sisa bekas kencing walang sangit. Biasanya bintil-bintil seperti ini. Ya, ada nih bintil ya sedikit ya. Nanti ketika digunakan fungisida biasanya ini masih bisa bersih ya, bisa bersih lagi ya, ketutup ya. Apa yang harus digunakan fungisida? Saya sudah bagikan videonya. Fungisida yang digunakan itu ada 3 bahan. Yang pertama difenoconazole, propiconazole, dan tebuconazole. Jika mau menghemat ya, kondisi padi sudah seperti ini, terkadang kita suka lah biarin ini padinya bagus kan, seperti itu. Nah, kita hemat misalkan menekan biaya terus lebih ringan biayanya dan juga hasilnya bagus. Itu bisa juga gunakan metiltiopanat, saudaraku sekalian. Mereknya banyak ya, ada Topsin ya rekomendasinya, ada Tilo, terus ada juga Dense yang cair ya, itu yang digunakan yang cair, saudaraku sekalian. Nanti bulir-bulir yang bahan buat pengisian dia akan bening seperti ini. Ini bening, bersih ya, bersih dan nantinya akan bening. Dan ketika tidak ada populasi hama yang di ambang batas, tidak ada walang sangit atau tidak ada lembing dan sebagainya, ketika kondisi cuaca yang stabil ya, meskipun ada hujan panas seperti ini, tapi kondisinya saya rasa ini sudah aman. Itu tidak perlu gunakan insek. Meskipun mau menggunakan insektisida, boleh gunakan yang bahannya dari tepung ya, baik itu imidacloprid ataupun asefat ya, itu saja ya. Meskipun mau menggunakan yang cair, bahannya yang dingin saja ya. Nanti bisa gunakan ya kelas-kelas di Mehipo ya, spontan seperti itu kelasnya, silahkan saudaraku sekalian. Nah, terus yang kedua, selain dari bening ini ya, dari jamur tadi sudah kita perhatikan. Biasanya kondisi seperti ini banyak serangan atau mulai ada serangan dari patah leher. Kita perhatikan sebagian dari tanaman ini ada tidak yang terkena patah leher. Misalkan ini malainya sehat ya, bersih. Sebagian besar yang ke sebelah sana dalam satu areal itu bersih, itu tidak masalah. Nah, ketika ada patah leher, gunakan juga fungisidanya untuk patah leher juga. Nah, nanti biasanya dalam fungisida tersebut selain untuk pembersih
jamur atau fungi yang menyerang pada leher ini juga biasanya bisa membersihkan bulir. Begitu. Nah, ini untuk bening. Nah, biasanya ketika beningnya lebih dari rata-rata orang di sekitar kita, itu harganya juga akan selisih ya saudaraku sekalian. Itu untuk meningkatkan pendapatan juga. Nah, minimal untuk obat ya terganti lah ya. Terus yang kedua itu dari bobot atau berat. Nah, berat ini apa yang harus kita berikan untuk beratnya supaya lebih bernas ya bulirnya. Nah, berarti dalam bulir ini ada yang dibutuhkan lebih dominan atau beberapa unsur esensial ya yang lebih dominan. Nutrisi tanaman yang perlu diberikan itu bisa menggunakan kalium ya, yang terpenting itu kalium saudaraku sekalian. Saya rasa kalium ini penting sekali untuk kondisi padi seperti ini. Selain juga untuk pengisian pada bulir, nanti juga bisa mengeraskan batang atau batang jadi liat ya, karena serat-seratnya juga akan lebih kasar nanti ketika menggunakan kalium. Terus selain kalium, fosfat atau fosfor, silakan, banyak sekali mereknya ya saudaraku sekalian. Ada yang menggunakan booster padi, itu keren ya, bisa. Nah, ini nanti bisa dilihat, perhatikan bulirnya ketika seperti ini tidak gepeng ya. Biasanya agak mengkerut. Kalau agak mengkerut dia tidak akan full ya, tidak akan bernas. Nah, ini full nih. Jadi lihat bagian bawah, bagian bawah bulir yang sebelah sini itu tidak mengkerut. Berarti ketika ada pengisian full, dia akan bulat ya, ngisinya akan bulat. Nah, ini ada yang mengkerut seperti ini nih, sedikit mengkerut, tapi ini masih bisa dikejar. Ini agak mengkerut sedikit ya. Nah, kalau menggunakan insek yang berbahan panas, biasanya alpha spermatorin seperti itu saudaraku sekalian, ini mengkerutnya akan jauh. Nah, seperti ini. Ini ada seperti ini belum ngisi nih. Nah, seperti ini ya. Nah, ini masih bisa dikejar ya, berhubung ini belum ngisi. Nanti kalau misalkan sudah ada bahan bulir nih, udah keras seperti ini, tapi bagian bawahnya mengkerut, nah itu tidak akan full ngisinya. Nah, berarti ada yang kurang salah satu dari unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, selain kalium dan fosfat, saya sudah bagikan videonya. Nah, boleh juga ditambahkan saudaraku sekalian untuk mempercepat naiknya. Ada sebagian yang di bawah nih yang belum naik ya, seperti ini. Itu bisa juga gunakan giberelin ya supaya naik. Gunakan giberelin yang cair boleh, yang serbuk boleh, yang tablet boleh. Ya, yang lebih bagus yang mana? Yang amannya gunakan yang serbuk saja kalau mau aman. Tapi ketika kondisi padi sudah rata, normal, itu gunakan yang cair tidak masalah saudaraku sekalian, atau mau yang tablet itu bagus juga. Ya, nah, kondisi seperti ini untuk pengisian bagaimana? Ditambahkan paklobutrazol, boleh, bagus juga paklobutrazol. Tapi jika tidak menggunakan pun itu tidak masalah ya, asalkan kalium dan fosfat itu masuk ya, diberikannya secara bertahap saudaraku sekalian. Jadi jangan berlebihan, nanti cepat tua ke daun ya. Daun ini nanti akan cepat menguning ya. Kondisi seiring dengan pematangan bulir, daunnya juga akan cepat menguning. Tapi alangkah baiknya jika menggunakan sesuai kadarnya, sesuai konsentrasinya, nanti bulirnya akan menguning, daunnya masih tetap segar ya, minimal hijau melon lah seperti itu. Nah, itu akan bagus sekali. Nah, bobot yang didongkrak atau diberikan
melalui pemberian nutrisi ya seperti kalium dan fosfat tadi, itu akan jauh lebih baik ya ketika ditambahkan giberelin ya saudaraku sekalian. Dia reaksinya akan lebih cepat dan lebih kena gitu. Tapi apakah giberelin itu akan menambah tinggi ketika posisi padi sudah seperti ini? Saya rasa ketika posisi padi sudah ke generatif seperti ini, dia larinya akan ke bulir saudara sekalian. Tapi sebenarnya ya giberelin itu dia untuk pembungaan ya, jadi bukan untuk buah. Ya, ketika ditambahkan ada kaliumnya, itu kerjanya jadi lebih baik. Ya, ini yang saya perhatikan, ini kerjanya jadi lebih baik seperti ini. Tadinya ini kena sundep parah saudaraku sekalian, tapi ya kita berusaha ya, akhirnya bisa juga. Ini tebal juga nih padinya. Oh, seperti ini ya. Nah, itu poin-poin yang bisa diambil saudara sekalian, semoga banyak manfaatnya ya. Yang penting kita yang pertama dari bening, yang kedua dari bobot, yaitu poinnya. Nah, selain dari unsur tadi, bobot ini ya saya rasa tidak perlu ditambahkan nitrogen untuk mempertahankan hijau daun. Nah, kalau hijau daun ini dengan metil tiopanat ini akan bertahan hijaunya. Tapi kelemahannya dia akan, si bulirnya akan lama menguning ya, lebih lama jarak waktunya menguning. Tapi ketika kuning apalagi ditambahkan dengan kalium yang tadi, kalium cair ya, itu bobotnya bisa maksimal. Ya, kalium yang saya gunakan booster saudaraku sekalian. Ya, nanti saya tampilkan nih gambarnya. Ya, kalau saudaraku sekalian mau gunakan silahkan ya, barangkali ada di sekitar situ ya. Ini sudah bagus ya, reaksinya sudah oke. Nah, ini yang bisa saya sampaikan saudaraku sekalian. Terima kasih, semoga bermanfaat.